Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kurban pakai duit APBN? Waduh. Prabowo salurkan 1.100 sapi kurban senilai 100 miliar dari APBN. Ya Allah. Presiden kocak. Al-Adha di Indonesia tuh ya Allah bikin aku capek sebagai orang Arab guys. Setiap aku pergi sholat, kan orang tuh suka bagi daging. Setiap kalau aku bilang bang kasih daging, mereka bilang abang udah ada tiket belum? Tiket apa bang? Tengok ni geng, ingatkan duk dekat Arab je boleh tengok unta. Tak sangka pula rare dah sekarang. Duk kat Malaysia pun boleh tengok unta. Amboi hai. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Bikin malu para sahabat, kurban mengatasnamakan Bapak Presiden Prabowo ternyata menggunakan anggaran APBN pajak rakyat. Ada yang mengatakan ini kurban Bapak Prabowo tidak sah karena tidak menggunakan uang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amin ya rabbal alamin. Mas Farhan mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha, menyambut hari raya potong kurban macam itu para sahabat di Malaysia maupun di Indonesia dan seluruh dunia bagi umat Islam. Baru-baru ini para sahabat beredar di sebuah video viral dekat TikTok maupun di YouTube dan di-share kepada Mas Farhan tentang kurban, tentang lembu yang ada dekat di Indonesia yang dibeli oleh Bapak Kepala Negara Indonesia, Bapak Prabowo, yang menghabiskan seanggaran 100 miliar dengan mendapatkan lembu 1098 lembu. Dan ini bagus. Ini juga dibagi-bagikan kepada masyarakat macam itu. Disebarkan daging kurban tersebut. Tetapi yang bikin pelik, yang bikin kontroversi dekat media sosial, mereka berkurban tidak menggunakan duit pribadi, melainkan mereka menggunakan anggaran APBN, katanya para sahabat. Tentang video tersebut, ini memicu kontroversi dekat media sosial. Ini kan seharusnya orang yang berkurban, mereka menggunakan harta kekayaan mereka pribadi macam itu, bukan uang pajak rakyat macam itu, uang anggaran dari pajak APBN-nya para sahabat, anggaran dari APBN. Ini membuat kontroversi dekat media sosial para sahabat. Bahkan ada yang mengatakan ini haram. Dan ini yang dibeli sapi-sapi yang bobotnya yang lebih 1 ton macam itu para sahabat, 1 tan macam itu, 1 tan 3 kintal macam itu para sahabat. Ini memakan anggaran sampai 100 miliar, tetapi menggunakan uang pajak. Ini, dan para sahabat penasaran kan, seperti apa penjelasan tentang geopolitik yang ada dekat di Indonesia? Kita simak videonya, Mas Farhan akan tunjukkan gimana pendapat mereka. Kita tonton sama-sama, apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama, let's go. Jadi 1098 sapi ya, melalui kurban anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Kenapa? Istiqlal berapa sih? Dari Bapak Presiden untuk korban di Masjid Istiqlal seperti biasa ada 1 sapi limousin yang bobotnya 1,3 ton. Limousin. Oh, mohon maaf saya koreksi. Yang sapi Bapak Presiden di Istiqlal itu jenis sapi simental. Bobotnya 1,3 ton. Seekor sapi jumbo milik peternak asal Kabupaten Trenggalek terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Pada Idul Adha tahun 2026, sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1,37 ton itu dihargai Rp98 juta. Sapi tersebut milik Mujadi, warga desa Pogalan, kecamatan Pogalan, Trenggalek. Di balik tubuh besarnya, sapi ini ternyata menyimpan kisah perjuangan panjang. Beberapa waktu lalu saat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK menyerang ribuan ternak di Trenggalek, sapi milik Mujadi hampir saja ikut tumbang. Namun berbeda dengan ternak lain yang mati akibat wabah, sapi ini berhasil bertahan setelah menjalani perawatan intensif. Mujadi mengaku membeli sapi tersebut sekitar 1,5 tahun lalu dengan harga awal Rp35 juta. Tinggi tubuh sapi kurban Presiden Prabowo ini sekitar 167 cm dengan panjang tubuh 2,5 meter. Bobotnya yang mencapai 1,37 ton membuat sapi ini layak masuk daftar hewan kurban pilihan Presiden RI. Mujadi mengaku bangga karena hasil kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil besar. Menariknya, ini bukan kali pertama kandang milik Mujadi menghasilkan sapi kurban kelas premium. Tahun sebelumnya, sapi dari peternakannya juga dibeli untuk kebutuhan kurban lingkaran kepresidenan. Ini kuat, terus saya piara, kamu kalau mari saya besarkan sampai pol besarnya berapa gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa bagus, gemuk, dipilih pemerintah untuk Pak Prabowo katanya. Saya kalau yang untuk Pak Prabowo ini sebetulnya 2 kali, yang kemarin itu tahun yang lalu itu sebetulnya dari sini, tapi dibeli teman, saya kasihkan, dibeli Mas Rory, tapi juga masuk untuk Pak Prabowo. Orang khusus pagi dimandikan, campurnya 2 kali, di apa itu, di kayak jagung Pak, jagung direbus sama katul, ampas, ya suketnya pasti dikit-dikit pasti ada. Awal pemilihan sapi jumbo ini penuh lika-liku. Pasalnya beberapa waktu lalu sapi ini sempat terserang PMK. Meski biaya pengobatan dan pakan terus meningkat, Mujadi memilih tetap merawat sapinya hingga sembuh total. Ia mengaku tidak tega menjual sapi tersebut saat kondisinya sakit. Perawatan yang dilakukan menjadi terbilang cukup serius. Setiap hari sapi dimandikan dan diberi pakan bernutrisi tinggi agar pertumbuhannya maksimal. Pakan yang diberikan mulai dari jagung rebus, katul, ampas tahu, hingga rumput hijau pilihan. Berkat perawatan rutin tersebut, sapi berusia 4 tahun itu tumbuh dengan ukuran jumbo. Kini sapi jumbo milik Mujadi tinggal menunggu jadwal pengiriman resmi menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Mengapa kurban tidak bisa pakai dana APBN? Karena kurban adalah ibadah pribadi. Bersumber dari dana pribadi, tidak bisa diatasnamakan lembaga, apalagi atas nama negara. Karena itu, kurban tidak bisa mengambil dana dari APBN. Dalam khasanah fikih Islam, kurban, udhiyah, adalah ibadah yang melekat pada individu mukallaf yang mampu. Kurban sapi untuk 7 individu, orang, dan 7 orang itu boleh patungan untuk membeli 1 ekor sapi. Kemudian disembelih, diatasnamakan 7 orang tadi. Kurban kambing untuk 1 individu, orang. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak bisa atas nama lembaga. Itu sudah aturannya. Kalau atas nama lembaga, hewan yang disembelih tetap halal dikonsumsi, tapi dinilai sebagai sedekah, bukan ibadah kurban. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dari madhab Asy-Syafi'i menegaskan bahwa kurban disyaratkan dari harta pribadi si pengurban sendiri, bukan dari harta kolektif yang kepemilikannya tidak tunggal. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dari madhab Hambali juga mempertegas, tidak sah berkurban dari harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Dana APBN adalah harta publik, rakyatlah pemilik sahnya. Menggunakannya untuk berkurban atas nama lembaga negara atau misalnya atas nama kepresidenan tanpa mandat eksplisit dari rakyat tidak memiliki landasan syar'i. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita tauladan
beliau berkurban yang bersumber dari harta pribadi beliau sendiri. Tidak ada riwayat satupun bahwa beliau menggunakan dana Baitul Mal untuk kurban, apalagi mengatasnamakan untuk pribadinya. Baitul Mal itu kira-kira seperti APBN sekarang. Para fuqaha atau para ahli fikih sepakat, ibadah yang berdimensi personal tidak bisa dialihkan bebannya kepada kas publik. Membiayai kurban pejabat dari APBN atau dana publik lainnya bukan kebijakan tapi pelanggaran. Pelanggaran terhadap syariat dan pelanggaran terhadap dana publik. Sanksinya dunia dan akhirat. Prabowo salurkan 1098, dibikin 1100 saja ya. Prabowo salurkan 1100 sapi kurban senilai 100 miliar dari APBN. Ya Allah, presiden kocak, malu-maluin aja. Ini apa kata negara tetangga coba? Muslim terbesar di dunia, pemimpinnya nggak paham tentang kurban. Malu pak, kurban aja nggak paham. Ya Allah, ini MUI-nya kemana ini? MUI, woi, ini gimana ini? Masa pakai uang rakyat? Nggak punya uang sendiri buat kurban? Karena orang kaya presidennya. Ini malu-maluin, ya Allah. MUI-nya takut ya, takut digebrak-gebrak, takut dimarah-marahin, takut di Jadi begini ya, APBN itu pantasnya, wajibnya, kurban kan sunnah, wajibnya itu buat sekolahan, buat pendidikan, buat kesehatan, itu digunakan seperti itu, bukan ke sini. Ya Allah, pengen kurban, pengen namanya bagus, tapi pakai duit rakyat, ya aneh ya. Terus orang sekelilingnya ngapain gitu ya? Ada ulama MUI, ya ampun, menjilat terus. Ini salah, dipertontonkan, dijalankan. Ya kocak ya. Masa pejabat kerjaannya bikin masalah mulu sama rakyat, duit dibuang-buang. Masih banyak sekolahan-sekolahan yang runtuh, yang ambruk, yang pakai tenda, malah duitnya dipakai buat kurban. Diomong ya udah tua, nggak diomong ya bikin sengsara. Terus dengar-dengar katanya Pak Presiden ini sholat Idul Adha-nya di Paris ya, di luar negeri lagi ya. Kenapa nggak di sini aja gitu Pak? Di sini berbaur sama rakyat, peluk bahagia rakyatnya. Kan Bapak kan sering bilang rakyat. Ini momen penting ini, Lebaran Idul Adha. Oh, ke sono larinya. Setiap hari juga ke sono, ke anak-anak asing. Bikin tabligh sholat Idul Adha Akbar gitu. Peluk semuanya masyarakatnya, bikin bahagia. Susah nih. Teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kurban pakai duit APBN? Waduh, barangkali ada Ustadz di sini yang bisa menjawab. Tulis di kolom komentar. Dari kemarin itu banyak berita Prabowo kurban 1000 ekor sapi dan lain sebagainya. Ternyata menurut Wamensesnek itu pakai duit APBN. Aduh, Pak Wamen, mending kayak Mayor Teddy aja. Kalau ditanya soal anggaran, jawab aja. Pokoknya ada anggarannya, gitu aja biar aman karir Bapak gitu loh. Ini untuk Pak Prabowo, Bapak seharusnya malu sama rakyat. Rakyat itu kurban pakai duit sendiri. Masa Bapak kurban pakai pajak rakyat? Ini konsepnya gimana sih? Giliran kurban atas nama presiden, padahal pakai uang APBN. Giliran utang atas nama rakyat, atas nama negara. Kocak. Masa Presiden Prabowo kurban pakai APBN? Di mana-mana kurban tuh pakai duit sendiri, ya, simbol keikhlasan. Saya akan lawan. Lagi APBN itu duit negara dari pajak rakyat. Buat apa? Buat bangun jalan rusak, buat bangun sekolah, layanan kesehatan, buat MBG tuh, buat MBG. Bukan buat kurban. Ada-ada aja sih. Bikin malu. Masa korban 1000 sapi dananya dari APBN? Ya nggak sah lah, nggak bakal diterima. Ini kalau sampai kedengeran negara tetangga malu. Punya pemimpin negara muslim terbesar di dunia nggak ngerti agama. Masalah kurban aja nggak ngerti. Di sana apakah nggak ada orang yang ngerti agama? Kemana MUI? Kemana para ulama? Lagian kurban itu sunnah ya. Pemerintah tuh, negara tuh lebih penting apa? Nggak bangun sekolah, jalan pendidikan, kesehatan. Itu lebih wajib daripada kurban.
Nggak bakal diterima kurbannya. Idul Adha di Indonesia tu, ya Allah, bikin aku capek sebagai orang Arab guys. Setiap aku pergi solat, kan orang tu suka bagi daging. Setiap kalau aku bilang, bang kasih daging, mereka bilang, abang udah ada tiket belum? Tiket apa bang? Di Arab itu siapapun habis solat tinggal ambil daging pulang. Di sini harus pakai tiket guys, kayak pesan pesawat. Dan kalau aku minta, bang di mana cari tiket? Orang itu getau, alek, masa orang Arab mau ambil daging? Kan Arab itu udah kaya raya, semuanya berminyak negaranya. Kenapa emang Habibi? Kenapa? Aku juga perlu daging dari Eid biar aku terasa aku betul-betul Idul Adha nih. Aku mau bawa daging ke rumah gitu loh. Kenapa? Kenapa kalian nggak kasih? Kenapa gitu? Mereka bilang ada tiket enggak? Tiket apa? Ternyata di Indonesia itu ada tiket. Kau tuh udah ada harus kertas, ada tiketnya gitu. Jam berapa? Ada tulisan. Kayak mau terbang ke Arab aku gitu. Ada tiketnya, ada namanya. Baru kau bisa ambil daging. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuma daging doang lo Habibi. Tengok ni geng, ingatkan duk dekat Arab je boleh tengok unta. Tak sangka pula rare dah sekarang. Duk kat Malaysia pun boleh tengok unta. Amboi pekoh bunyi. Ada juga sembelihan unta dekat Malaysia, Masya Allah. Tapi apa-apa pun yang penting dengar sampai habis. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya binatang sembelihan korban bukan saja sebagai datangnya tunggangan kita di hari kiamat, tapi datangnya dengan apa? Yang pertama, biquruniha, dengan tanduknya. Yang kedua, wa adfariha, dengan kuku dia. Dan yang ketiga, wa asy'ariha, dan dengan helaian bulunya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tahniah barakallahu fikum yang melaksanakan ibadah korban. Komen amin di ruangan komen, moga Allah terima. Komen amin, muallim muda asyraf, ibadah sempurna, Allah terima. Tengok unta ni. Unta ni ajak saya cakap Arab mana pandai. Indonesia dan Malaysia sama-sama negara penghasil sawit terbesar. Harga minyak goreng di Malaysia cuma 9.200. Kenapa bisa harga minyak di Malaysia itu jauh lebih murah daripada di Indonesia, teman-teman? Sementara Indonesia itu adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Itu Malaysia itu hanya setengahnya, teman-teman. Kalau Indonesia itu 45 juta ton metrik CPO per tahunnya. Sementara Malaysia itu hanya 18, teman-teman. Nah, tetapi kenapa di sana lebih murah? Nah, jangan-jangan pengusaha sawit di Indonesia itu adalah orang-orang Malaysia, teman-teman, sehingga mereka lebih murah di sana. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Banyak dari kontroversi tentang kurban Bapak Prabowo yang menggunakan uang APBN, uang pajak rakyat, para sahabat. Ini yang mengatasnamakan Bapak Prabowo. Ada sebagian orang mengatakan mereka itu ustadz, tapi bicara tentang fikih agama, mereka itu pandai, para sahabat. Mungkin mereka itu ustadz dan juga pengamat politik macam itu. Mereka mengatakan dengan terang-terangan bahwasanya kurban tersebut harus harus menggunakan harta pribadi dari Rasulullah dulu, dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah menggunakan dana umat macam itu. Mereka kalau sekarang ini APBN lah, uang pajak rakyat macam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka waktu zaman dahulu mereka berkurban menggunakan uang pribadi, harta pribadi, dan juga kurban ini termasuk sunat macam itu. Bagi yang mengerjakan itu mendapatkan pahala, yang tidak mengerjakan kurban tidak mendapatkan pahala. Yang lebih penting itu menggunakan uang APBN ini dengan menggunakan pembangunan jalan yang rusak dan membangun gedung-gedung sekolahan yang rusak, dan juga memberikan bantuan kepada fakir yang miskin yang ada dekat di Indonesia, warga sendiri macam itu. Bukan dibelikan 1098 ekor sapi dengan menghabiskan uang anggaran 100 miliar. Ini 100 miliar ini banyak, para sahabat. Ini dan diatasnamakan Bapak Prabowo, dibagikan ke berbagai lokasi di Indonesia, termasuk di Masjid Istiqlal dan juga di daerah yang lainnya, dan diataskan bahkan sapinya ditulisin Prabowo, kurban dari Bapak Prabowo macam itu, para sahabat. Ini sangat sangat kontroversi banget dekat media sosial saat ini, para sahabat. Bukannya orang sudah tahu tentang daging kurban ini, mereka berkurban bagi orang yang mampu saja. Kalau tak mampu, tak payah berkurban, tidak perlu memaksakan macam itu, para sahabat. Bahkan kalau kita berbicara dalam video tadi, kita dari geopolitik tentang minyak sawit pun pengelolaannya kita sangatlah jauh tertinggal, para sahabat. Malaysia itu boleh mensubsidi kerajaan ke rakyatnya dengan harga RM2
50 sen 1 liter sahabat kepada rakyatnya. Dekat Indonesia harga yang sangat melambung meskipun dikatakan pengeluar sawit terbesar dekat dunia. Ini meskipun dikatakan pengeluar sawit terbesar dekat dunia, tetapi harga tidak merakyat melainkan mencekik rakyatnya sendiri. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.